lalu di Sidoarjo tadi di rapat selatan juga saya tidak bisa ceritakan. Ya, berikutnya terima kasih Pak Samsul, Pak Muradi yang sudah membersamai Bapak Ibu Pokja Lurah Sehat Sidoarjo. Ini saya sedang berharap bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian bahwa bicara kelurahan sehat itu seharusnya tidak lagi hanya menjadi tagline, seperti bersih, nyaman, aman dan sehat, tapi memang sudah menjadi kebiasaan. Kalau di skema penghargaan atau awarding Bapak Ibu itu ada, jadi tahapannya dari level provinsi kemudian level nasional. Di masing-masing tahapan itu ada yang Padapa, Biberda, sama Wistara. Ya. Skema penghargaan itu sebenarnya bagian dari upaya untuk memberikan semangat. Musisi ini yang kasihnya itu tidak seksi loh. Kenapa? Musisi nyambut terus. Ya, musisi kasihnya itu tidak seksi. Lebih seksi ngurusin UMKM, lebih seksi ngurusin bantuan sosial. Saya ngomongnya seksi itu maksudnya menarik gitu ya. Tapi bicara rumah sehat atau kelurahan sehat itu tidak menarik karena ya isinya nyambut duit. Karena bicara rumah sehat atau kelurahan sehat itu bicara kemudian. Nah ini yang menurut saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai bahwa Bapak Ibu yang hadir hari ini merupakan bagian dari masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Kita ngomong sehat itu tidak hanya masalah bersih, tidak hanya masalah nyaman, tapi yang paling penting itu adalah perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku. Tadi kalau ditanyakan oleh Pak Samsul, ngomong maksudnya benar ya. Yang kedua, apakah masyarakat kita di wilayah Sidoarjo ini sudah menggunakan MCK atau kaitan dengan benar? Belum tanya satu jawabnya. Artinya Bapak Ibu itu bukan perilaku. Saya selalu cerita, apakah di sini sudah terbiasa memilah sampah? Kami sudah menginisiasi untuk memilah sampah. Saya buat sampah organik, sampah non-organik. Oke. Kebetulan satu RT itu 80% lansia. Misalnya atau semangatnya itu harus besar. Kepeduliannya harus tinggi. Kebetulan saya sudah jalan-jalan ke RW 1. Karena beliau yang mendampingi. Lihat perubahan parlemennya. Terus saya nanya, isi kelurahan Soko. Kami Bu apa Kapolda? Masyarakat sekitarnya. Betul ya. Terus kalau saya salah tapi artinya Bapak Kapolda yang aktif. Istri saya dulu ikut juga jadi KWT, kelompok wanita tani. Tiap minggu gantian motorin bunga lahan. Itu yang dipaksa untuk dilihat. Terus artinya Bapak Ibu kita bicara perubahan. Sehingga menurut saya lepas dari skala administrasi bahwa Pokja itu dokumennya lengkap dan sebagainya, tugas beratnya itu mengedukasi masyarakat untuk bersih itu apa caranya. Yang namanya bersih itu lingkungannya, kebiasaan masyarakat. Kalau dulu itu saya ingat kebiasaan masyarakat itu jemur pakaian di depan rumah. Biasa sudah dewasa semua teman. Ya. Walaupun saya masih anak yang ceritakan. Ya. Ini bicara kenyamanannya nggak masuk loh ya. Balik lagi bilang, apa itu apa? Sinar matahari di rumah saya nggak masuk. Isolasi dengan koma. Ini kan hal-hal yang harus kita ingatkan. Makanya itu
coba siap kota sehat. Instruksinya adalah kalau mengingatkan warga jangan ada yang jemur pakai dalam jalan rumah. Persis sebenarnya itu di beberapa titik mulai itu saya tersebut sudah jual dan mudah-mudahan sudah 100%. Biasa untuk warga besar di sungai skema helikopter itu ternyata bukan masalah dia S1, S2, S3 atau dokter, karena kebiasaan itu. Saya tuh punya teman yang dia jadi dosen, tapi kalau buang air tidak dipinggir, risau. Usul minggu ya kan itu barang yang dari luar tadi. Yang disampaikan Pak Samsul dalam konteks secara administrasi juga bagian dari produktivitas. 9 tatanan itu susah ya. Kebetulan saya di 3 tahun posisi mendampingi forum kota sehat. Kalau dari Pak Samsulnya tidak tahu, tapi kalau mendampingi forumnya mulai 2015. Kita masih terkunci di boarding penghargaan. Ini nanti lomba, semangat. Mari lomba, beli naik. Nah, ini yang saya dorong Bapak Ibu suatu Pokja. Kenapa? Kemarin Pak Lurah, Bapak kami dapat temuan Pokja. Ya, selain donor yang saya terima sebagai narasumber, tapi ini saya mau mengikuti. Bapak Ibu, tugas jenengan ini itu tidak mudah karena merubah perilaku. Tapi harus jalan dari sendiri. Khususnya di belakang kelurahan sama belakang di dekat-dekat Surabaya sana, saya senang jalan-jalan di situ. Kenapa? Bersih. Ya. Rumahnya mepet-mepet, gangnya press body, kan bersih. Nah, press body tidak besar. Jadi kalau mau begini, kendaraan pasti kami bersih. Yang bersih itu artinya dari sisi kebersihan dan kenyamanan. Panjenengan tinggal meningkatkan hati, tinggal mengingatkan kembali. Nah, hal seperti ini yang perlu betul-betul kita pahami bahwa ini bukan tugasnya satu orang saja. Makanya tadi saya tanya, ini ada yang kader, ada yang PKK, ada yang kalau tadi bulan ngomongin CPM, ya memang harus begitu. Fungsi untuk mengedukasi, mengingatkan masyarakat, ya memang harus. Pas acara posyandu pas acara PKK ini ada yang sistemnya. Mau jadi sehat, maka saya akan ngomongin sehat. Tapi pada saat saya jadi kader posyandu, ya gak usah. Nah, dia dari seluruh tubuh kita, dari seluruh fungsi panjenengan di aktivitas. Contoh kayak Pak Nasir ini pokja saya juga. Saat seperti itu maka pas ketemu BKM, ya mana caranya? Ya Allah, lingkunganmu. Nah, itu contoh kalau tadi disampaikan, ternyata banyak warga kita yang MCK-nya tidak sadar, gitu ya. Atau ternyata IPA-nya tidak bermanfaatkan. Maka tinggal timbul baju usulan-usulan bagi ibu. Jadi bisa benar-benar. Jadi itu sebetulnya seperti air yang masuk ke sela-sela semuanya. Ya ada posisi yang milih, nah ini Bapak Ibu yang menurut saya menjadi penting sehingga saya berharap selain 9 tantangan yang sudah panjenengan tahu dengan fungsinya Pokja juga bagian tidak perlu Pak sudah tantangannya yang mulai dari sederhana berubah perilaku masyarakat. Ya. Di sini juga bisa enzim ya. Sudah ada yang menerapkan enzim. Nah, kalau sudah itu bagian cara mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah. Jangan dilihat siapa yang ajar, jangan dilihat dari itu program siapa. Ya, kalau program presiden, Pak Presiden Prabowo itu bagian dari upaya pelestarian lingkungan. Apa? Mengurangi besaran sampah. Gitu ya. Kebetulan saya pengguna enzim di rumah untuk beli bipol itu yang biasanya 4 kantong refill, sekarang saya tinggal 2. Kok tahu itu ngelola,
sabun kebetulan di kantor sabun saya pakai sabun campuran dengan sabun. Ya artinya bukan masalah pemanfaatannya, tapi bahwa mengawali memilah sampahnya. Dari ini kebetulan banyak ibu-ibunya. Kalau ibu-ibu itu dikasih tanggung jawab itu pilihannya cuma dua, sukses atau sukses banget. Terus mau nah kebetulan ibu-ibu ini sebagai motivasi, saya bukan soal baca. Artinya dalam kegiatan pemasyarakatan di sektor edukasi itu ada dulu, sehingga saya berharap ibu-ibu yang ada di sini termasuk bapak-bapak yang ada di sini juga mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi. Tidak akan ada manfaatnya kalau kita tidak melakukan itu dari kita sendiri, ya. Karena diajar dalam orang itu dan saya masih menghubungi yang ngasih setelah pertemuan ini semangatnya sama Pak Samsul. Pertemuan ini jadi motivasi bapak. Banyak hal Bapak Ibu di sekitar kita yang perlu kepedulian kita. Pokja sehat itu masyarakat peduli lingkungan, masyarakat peduli sekitar, masyarakat peduli masyarakat. Sisinya peduli kita, makanya lebih berat. Sehingga saya terima kasih Pak Lurah, Lurah mendorong mengaktifkan Pokja sehat di Kelurahan Sukoharjo. Harapannya masyarakat di Sukoharjo semakin sehat, semakin peduli, ya, perilakunya jadi perilaku yang sehat, berubah perilaku, ya. Sehingga prinsip sehat, nyaman, aman, bersih, ya, betul-betul berwujud dari hal yang paling sederhana.